Malam minggu kita bahasnya ini panas sekali pemirsa. Iya masih panas karena saat ini pun publik terbelah untuk melihat apa yang dilontarkan oleh akademisi yang memang sering berkata dengan cara frontal, tegas dan juga lugas Roky Gerung pemirsa yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Sebenarnya Roky sudah meminta maaf, Presiden Jokowi pun juga mengatakan tidak akan membawa ini ke ranah hukum, tapi tampaknya belum selesai. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Politisi PKS Bang Egy Sujana sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi Ria Latifa juga di sini merupakan politisi PDIP. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan mantan kabar eskrim kita, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Pak Ito, mungkin saya ingin ke Mbak Dwi Ria Latifa terlebih dahulu. Kita tidak usah terlalu dalam membahas mengenai pasal apa yang dilaporkan dan lain-lain. Saya ingin bertanya, kenapa PDIP secara resmi melaporkan Roky Gerung, sementara Presiden Jokowi sendiri tidak masalah? Kenapa, Mbak? Sebetulnya bukan hanya PDI Perjuangan mungkin ya, yang mungkin dilihat sini Badan Bantuan Hukum ya, yang melaporkan, tapi juga relawan-relawan Pak Jokowi juga kita lihat kan melaporkan. Tapi kemudian selain itu pro kontra di masyarakat ini juga semakin membuat kegaduhan yang menurut saya juga harus kita lihat sebagai fenomena gara-gara Bang Roky Gerung ini yang menurut saya sudah kebablasan mengatakan Pak Jokowi sebagai bajingan tolol gitu ya. Jadi menurut saya ya kalau ini dibiarkan ke depan, saya pikir kita ini juga akhirnya akan semakin memberikan ruang atau membiarkan masyarakat Indonesia atau anak-anak kita menganggap biasa saja kalau mau bilang seseorang itu bajingan tolol atau mau bilang seseorang itu dengan makian-makian sumpah serapah yang kasar dan tidak beradab ya. Jadi saya pikir perlu juga diuji saat ini apakah kata-kata yang seperti itu bahkan ketika diucapkan kepada seorang Pak Jokowi yang saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, menurut saya perlu juga lah kita lihat sejauh mana proses hukum dari dari kalimat-kalimat yang menurut saya Bang Roky Gerung saat ini ya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya udah ke arah barbar ya. Oke, barbar kalau kata Mbak Dwi Ria Latifa di sini. Bang Egy, boleh dulu tambahkan karena Abang juga dulu pernah tersangkut kasus yang sama penghinaan presiden. Yeah. Tapi memang niatan dari Mbak Dwi Ria Latifa adalah supaya tidak jadi contoh cara mengkritik seperti ini. Setuju tidak? Ya tergantung, kalau kita melihat sudut pandang yang dalam perspektif demokrasi ya biasa-biasa aja. Karena di luar negeri khususnya Amerika kan fuck you aja kasar sekali tuh, tapi biasa-biasa saja. Ya enggak masalah. Lihat aja Donald Trump berapa kali di fuck you kan ya, dan banyak pihak. Jadi sudut pandang itu kalau kita mengklaim negara demokrasi ya biasa-biasa saja. Kemudian dalam konteks mengklaim sebagai negara hukum itu lebih nggak kena lagi karena harus mampu memisahkan institusi dan personal dalam konteks kelembagaan presiden. Ya, kalau tadi dibilang sudah tidak bisa ditoleransi, harus dimengerti kata toleransi itu lanjutan atau sebelumnya itu harus ada sistematikanya. Sebelum sistematika itu harus ada objektivitas. Nah dari pendekatan objektivitas ini, apa yang disampaikan Roky itu bentuknya kritik. Dia tidak menghina. Karena kaitannya jabatan presiden, bukan presidennya sebagai orangnya. Tapi jabatannya. Dan itu kata benda, dia nggak punya perasaan istilahnya. Oleh karena itu tidak bisa dibilang barbar ya. Karena pendekatannya, Roky kan orang intelek, ngerti dan nggak mungkin. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum dan demokrasi biasa-biasa saja. Baik. Nah yang paling mendasar dulu waktu saya dan yang menarik sekarang harus dikaji ini loh. Kenapa kok ada pasal lagi penghinaan presiden gitu loh. Pada waktu 2006 saya yang cabut itu atas judicial review di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketua MK-nya Pak Jimli Asidiki ya, dan sangat kooperatif.
Dan orang-orang yang saya tampilkan untuk menjelaskan posisi sebenarnya itu ada Bang Hariman Siregar, ya, tokoh legendaris kita. Ada Sri Bintang Pamungkas. Ada yang udah almarhum Profesor Setapi. Nah, ingin saya tekankan bahwa nggak ada lagi pasal penghinaan presiden. Jadi jangan dibahas ke situ. Oke, boleh tambahkan Mbak Iya, Ria? kalau saya dengan Bang Egy ya saya hargailah. Ini abang saya juga, ini teman diskusi yang menarik ya. Tapi perlu dia juga Bang Egy. Kalau mau mengatakan dirinya intelektual, mau mengatakan dirinya sebagai akademisi, bahkan seorang dosen yang harusnya mendidik, ya. Kemudian mau mengatakan dirinya sebagai seorang yang ingin dihormati. Saya sempat baca itu di media. Tolong hargai dan hormati pendapat saya. Tempatkan dulu dia menghormati dan menghargai orang lain dengan kata-kata dan kalimat yang mengkritisi, tapi dengan beradab, gitu loh. Dengan baik, dengan melihat azas kepatutan, azas kepantasan. Kita ini negara yang penuh dengan norma hukum, ada norma sosial, norma adat ketimuran, segala hal yang paling tidak saya yakin sebetulnya Bang Rocky paham itu. Tapi ketika dia ingin menyampaikan kritik pada orang yang mungkin dalam pikirannya saja sudah sangat dia benci, akhirnya yang keluar sumpah serapah yang menurut saya tidak lihat lagi Bang Rocky seperti Bang Rocky yang saya kenal 25 atau 30 tahun yang lalu. Saya sendiri semakin lama semakin kaget saya dengan sumpah serapah yang disampaikan Bang Rocky Gerung. Agak kecewa saya. Makanya tadi mungkin ya maaf juga Bang Rocky kalau sampai saya jadi agak-agak sedikit mungkin ya menganggap bahwa apa yang Bang Rocky lakukan saat ini saya pikir perlu juga untuk direnungkan apakah cara mengkritik itu adalah cara mengkritik yang paling benar dan paling hebat menurut versi Bang Rocky saat ini. Bang Egy boleh ditambahkan sedikit? Ya, sudut pandang itu berkali-kali saya ingatkan itu. Maka dalam pengertian perspektif, kalau kritik itu objektif. Objektif itu artinya apa? Tidak memihak terhadap objek aja yang kita bahas itu apa gitu loh. Misalnya disebut bajingan, disebut tolol, disebut pengecut. Lalu dilihat kepada satu substansinya. Kenapa itu sampai keluar? Karena ada perilaku yang dianggap jual negara. Ini substansinya jangan dilupakan. Lompatannya itu. Yang kedua, yang harus diukur adalah akurasi. Akurasi dari ucapan Rocky itu secara objektif tadi, akurasi yang dimaksud adalah siapa korban. Nah, kalau korban yang dimaksud di sini adalah Presiden Jokowi, Presiden Jokowinya aja saya lihat happy aja tuh. Dianggap kecil urusannya. Kecil. Gua kerja aja. Nah, itu saya kira bagus sikap seperti itu. Ya, kenapa tapi turunannya kok nggak bagus gitu loh. Baik, Bang, tahan dulu Bang. Yang harus dilihat. Baik, sekarang saya akan tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, objeknya adalah Presiden Joko Widodo, ini kepala negara kita, kepala pemerintahan kita. Tapi laporan ditujukan kepada beliau meskipun Pak Presiden Jokowi tidak melapor, ini kan banyak macam-macam pasalnya. Ada sara, ada penghinaan, ada ujaran kebencian, penyebaran berita bohong. Ini polisi akan melihat yang mana nanti akan ditangani. Bagaimana? Boleh masukannya Pak Ito? Ya, baik Mbak Caca. Saya kira demikian. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu kan disebutkan bahwa Polri menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya, Kamtibmas. Kita melihat daripada isu berkembang ini masuk dalam dua ranah hukum dan ranah sosial. Ya. Nah, ranah hukumnya ini tentunya ada proses dan aturan dalam penanganan satu perkara yang harus dipatuhi oleh penyidik ya untuk terjadinya tindak pidana tertentu. Kalau kita melihat apa yang terjadi, memang untuk kasus penghinaan untuk saat ini ada banyak kendala ya, karena orang harus melapor dan lain sebagainya, dan kemudian juga sekarang kan ada laporan dari 13 relawan, kemudian juga ada 2 pengaduan masyarakat yang tentunya saat ini kan ada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat menurut ukuran masyarakat yang menurut saya. Nah, tentunya di sini penyidik sudah melakukan diskusi dengan pakar ya pidana, menyatakan bahwa saat ini mungkin yang akan masuk adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dalam 14 disebutkan adalah barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun ya. Kemudian di pasal 15 juga kalau menyiarkan kabar yang tidak pasti ya atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar tersebut akan menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, pasal 14 dan pasal 15 ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang mungkin saat ini sedang menjadi satu kajian daripada para penyelidik ya. Setelah itu kalau memang memenuhi unsur tentu akan ditingkatkan ke penyidikan. Dan tentunya kita ingat bahwa ada namanya restoratif justice. Kalau memang nanti satu saat ada satu kesepakatan bahwa ini tidak teruskan, nah tentunya pihak penyidik juga harus menghormati kesepakatan ataupun azas ini. Saya kira demikian, Mbak Baik, Caca. ditahan dulu Pak Ito, Bang Egy ditahan dulu karena nanti saya akan minta pendapat dulu mungkin di zamannya Bang Egy Sujana tidak ada restoratif justice. Sekarang kan ada. Apakah PDIP nanti tidak mau restoratif tetap tegak lurus melaporkan? Bagaimana ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Ito terlebih dahulu supaya nanti saya bisa lebih panjang dengan Mbak Ria bahkan juga Bang Egy. Pak, kalau mungkin ada publik yang bertanya dengan mungkin pengetahuan hukum yang minim mengingat Presiden bahkan Menko Polhukam mengatakan tidak akan membawa ke ranah hukum, bisa tidak laporan-laporan yang begitu banyak ini gugur? Tidak bisa kemudian ada laporan mengenai penghinaan Presiden karena objeknya sendiri pun tidak melaporkan. Bagaimana ini Pak Ito? Iya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam ya Mbak Caca, bahwa untuk kasus penghinaannya kan boleh dikatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk diadukan. Tetapi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 dan 15 itu intinya adalah membuat keonaran di masyarakat. Nah tentunya Polri kan di sini juga harus melihat yang tadi saya sampaikan, menegakkan hukum dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Jadi di sini juga bagaimanapun juga Polri juga harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena tentunya harus dicari daripada baik video-video dan sebagainya maupun juga reaksi dari masyarakat. Ini kan yang nanti akan menjadi alat bukti apakah memenuhi unsur pasal 14 15 ini atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa tentunya di sini azas praduga tak bersalah harus dikedepankan dan Polri bekerja secara profesional dan menunggu nanti kalau memang suatu saat ada misalnya kesepakatan untuk mungkin ada kesepakatan untuk restoratif justice ya Polri akan menghormati masalah itu dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Ya tapi intinya di sini memang sudah ada hal-hal yang membuat masyarakat kondisi masyarakat ini terganggu ya. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih Pak Ito, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ria. Mbak Ria, dari Presiden sendiri tidak mau melaporkan. Kenapa kemudian sikap PDIP berbeda dengan Presiden Jokowi? Apalagi ini ada restoratif justice, kan Bang Rocky sudah minta maaf. Kalau bilang minta maaf, saya udah nonton ya video minta maafnya ya. Video minta maafnya kan tidak ke Pak Jokowi. Ya, dan sepertinya juga tidak dalam konteks dengan tulus untuk meminta maaf, tapi lebih kepada menjelaskan dalam konsep pembenaran beliau melakukan seperti itu. Bang Rocky melakukan ucapan-ucapan yang menurut saya itu udah terlalu lebay ya gitu ya. Mengatakan presiden bajingan tolol itu menurut saya itu udah keterlaluan ya. Mau apapun alasan atau substansinya seperti tadi juga Bang Egy jelaskan, kita lihat substansinya. Silahkan mau kritik sekeras-kerasnya terhadap presiden, mau kepada siapapun kita. Tapi ketika sudah mengucapkan kalimat bajingan tolol kepada seorang manusia dan kebetulan manusianya ini adalah Pak Jokowi yang seorang presiden Republik Indonesia, saya pikir sah-sah saja atau masyarakat pada saat ini ada yang marah. Menurut saya ya disitulah diuji apakah Indonesia ini masih punya yang namanya norma-norma hukum, masih menjunjung tinggi norma-norma sosial, masih menjunjung tinggi norma yang namanya asas namanya kepatutan, kepantasan dalam kita bersikap. Indonesia ini masih dibilang menjunjung tinggi adat ketimuran. Tapi kalau kita melihat dalam konsep yang terakhir ini,
Bang Rocky mengucapkan itu, bahkan mengajak orang untuk tanggal 10 Agustus untuk berdemo dengan ujaran, menurut saya sudah pada konsep pada saat itu pidatonya sudah pada ujaran kebencian ya. Menurut saya dan ditutup dengan kalimat tentang Pak Jokowi dinista seperti itu. Menurut saya kalau kita diam saja dan dibiarkan ini berlalu, saya pikir nggak ada efek jera juga untuk semua orang yang kemudian melakukan hal yang sama. Baik. Saya pikir gini loh, saya jadi ingin tanya sama Bang Rocky Gerung atau Bang Egy, ketika Bang Egy atau Bang Rocky Gerung dimaki dengan kata bajingan tolol atau ibunya, bapaknya dikatakan bajingan tolol, menurut saya kira-kira marah nggak ya? Oke. Gitu. Ya, Bang Egy boleh dijawab. Kalau misalnya Bang Egy digituin orang gitu, marah nggak? Laporin nggak? Ya harus ini ya, dalam konstruk hukum. Ya. Nanti mau menjadi dakwaan, kan nanti kalau jadi pengadilan kan harus ada dakwaan. Nah, pengantarnya itu ada di dalam pasal 143 KUHP. Dia itu harus lengkap, harus cermat, harus jelas. Nah, kalau kita lihat 3 kategori ini dengan kejelasan yang ada dalam konteks pidatonya Rocky Gerung, nggak ada nyebut Jokowi. Dia presiden bajingan, tolol, pengecut. Enggak bilang Jokowi bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Enggak. Itu harus lihat objektif. Ini namanya objektif. Jadi wajar minta maafnya Bang Rocky tidak kepada Jokowi. Iya, begitu? itu maksud saya. Okay. Dia minta maafnya kepada ada ditafsirkan menjadi keonaran. Padahal saya ingatkan ya, Mas Ito dengan hormat ya. Saya mengalami ini juga pernah dengan pasal 14, 15 itu pernah ketika saya ungkapkan ada pemilu curang. Nah, itu kan harusnya dilihat apakah berita yang saya bawa ini hoak apa enggak. Yang Rocky bilang itu hoak apa tidak. Jadi jangan langsung menjustifikasi dengan pasal 14. Juga saya nangani kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Tuduhannya begitu. Bahkan sudah dihukum 6 tahun. Kita banding dikurangi jadi 4 tahun. Ini poin pentingnya begini. Bang Egy, karena Bang Egy ini kan sering memberikan lontaran keras kritik gitu ya. Bahkan diksi yang digunakan. Mungkin pertanyaan orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Bang Rocky. Kalau kritik kenapa sih harus pakai kata-kata kasar? Apa sih motivasinya? Supaya didengar? Supaya viral atau apa sih Bang? Kalau motivasi ya Rocky yang tahu dong. Kalau Abang dulu? Nah, kalau saya tentunya dengan satu kategori saya nggak pernah bicara sekasar itu. Saya nggak pernah. Artinya saya dalam posisi yang on the track dibenarkanlah secara hukum. Maka saya nggak pernah kena hukum yang hal-hal begitu. Nah, yang ingin saya lebih terangkan lagi, ini pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini pasal karet yang luar biasa. Ratna Sarumpait kena itu, saya kena, Jumhur kena, kemudian Saganda dan itu semua tokoh-tokoh aktivis, Anton Permana juga. Ya. Jadi oleh karena itu, ini mestinya ya DPR ke depan lah kalau sekarang udah nggak sempat, nggak boleh lagi ada di pasal begini begitu. Ya, Mbak Ria. Ini yang penting ke depan tuh itu. Orang yang mengkritik apa yang Satu hal lagi penting, Mbak. Okay. Objektivitas. Diikuti dengan sistematis. Ya. Baru toleran. Okay, Bagaimana saya mau toleran atau orang toleran kalau dia penjelasannya nggak sistematis, acak adut, tidak objektif, sebaliknya subjektif. Oke, Mbak Ria, ini kan jadi tidak osjubedil gitu. Ada masyarakat yang begitu tidak setuju apa yang dilakukan oleh Rocky, tapi juga ada masyarakat tidak setuju langkah PDIP melaporkan seakan-akan anti kritik. Perkataan kasar frontal itu bagian ekses dari demokrasi kita. Era sekarang memang seperti itu gitu. Sedahsyat apa sih 3 kata itu kemudian sampai menyakiti seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau PDI Perjuangan itu selalu dari dulu, sejak saya dulu juga tim TPDI ya, tim pembela demokrasi Indonesia ketika Bu Mega dizolimi di zaman Orde Baru. Nah, kita pada prinsipnya PDI Perjuangan itu bukan melakukan satu tindakan dengan anarkis, tapi selalu dengan melalui satu proses-proses yang melewati proses legal, proses hukum. Dan saat ini pun PDI Perjuangan tidak melakukan hal yang sifatnya anarkis. Tapi bahwa ya Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan yang pada saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan ketika beliau itu direndahkan atau dihina dengan bahasa yang sangat kasar ya, kita ceklah dengan semua orang apakah mau dikatakan bajingan tolol. Orang tuanya dikatakan bajingan tolol atau dirinya. Bang Egy aja tadi nggak mau
bahkan nggak pernah mau Ya. mengucapkan kalimat kasar seperti itu. Iya. Artinya tidak dibenarkan oleh Bang Egy sendiri yang pendemo ulung ini ya. Artinya menurut saya ketika misalnya saat ini masyarakat yang marah dengan Bang Rocky atau PDI Perjuangan melakukan uji secara hukum, melihat apakah kita punya hukum masih bisa menjerat atau memberikan efek jera pada orang yang ketika mengkritik atau memberi masukan, tapi sudah keluar pada konteks yang tidak lagi melewati atau menggunakan norma-norma yang pantas, norma-norma yang Gini, azas Mbak Dwi, kepatutan. Tunggu dulu, aku belum biar selesai. Aku nggak lebih potong. fokus ini. Ya, kemudian sampai harkat martabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang harusnya saat ini tentu kita harus junjung tinggi juga, kita banggakan. Kemudian dihina dengan kata-kata yang seperti itu, menurut saya kalau kita masyarakat ada yang marah, saya pikir ya di sinilah letaknya timbul kegaduhan. Mungkin di saat satu sisi ada yang pro terhadap Bang Rocky, kemudian ada yang kontra. Hukum di sini yang berbicara apakah perbuatan itu dianggap sah dan legal secara hukum. Oke. Gitu. Kalau tinjauan hukum, saya berani adu intelektual ya. Itu tidak masalah gitu loh. Itu biasa. Karena substansi objektivitasnya itu konteksnya presiden, bukan pribadi Jokowi. Baik. Maka di sini yang harus suka nggak suka ya, saya nggak pernah puji Jokowi. Tapi dalam hal ini dia hebat loh. Saya maksudnya hebat apa? Udahlah ini kecil urusannya. Yang hebat siapa, Bang? Ini yang ngomong itu Jokowi bagus itu. Jadi Pak Jokowi Jadi hebat. jangan kalian justru mendowngrade Jokowi jadi gak bagus lagi. Oke. Berhenti itu urusan hukum. Selesai. Menko Polhukam juga begitu. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud muji siapapun, tapi dalam hal ini Jokowi benar. Oke. Dia nggak tergeming oleh karena hal-hal yang dia merasa terhina. Nah, Oke, dia di sini cerdas. Siap. menurut Saya tangkap Bang Egy bahwa jangan sampai laporan-laporan tersebut justru mendowngrade Presiden Jokowi yang Iya, sudah jangan. berjiwa besar tidak ingin membawa ke ranah hukum. Iya. Bisa damai nggak ya sesaat Iya lagi? bisa. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Bagaimanapun juga bahwa ini sudah arahan dari Kapolri bahwa kasus-kasus itu diarahkan kepada damailah restoratif justice. Sekarang muaranya adalah ke PDIP. Sudah minta maaf Bang Rocky Gerung, masa nggak mau damai? Restoratif justice dong, ini bagaimana? Ya gini, kalau misalnya ada orang yang mengaku salah ya dan diucapkan dengan tulus, saya pikir sebagai manusia juga kita wajar untuk memberikan maaf ya. Tapi kalau misalnya suatu maaf itu juga kemudian dianggap bahwa peristiwa ini ya sudah, ini biasa-biasa saja, tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang harus juga dilihat apakah secara hukum yang model begini mengkritik dengan baju ya. Kenapa saya bilang baju mengkritik tapi dengan cara memaki ya. Melabel seseorang, dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol, saya pikir perlu juga lah diuji apakah secara hukum. Sebentar. Tunggu Mbak. Berarti apakah, permintaan maaf Bang Rocky Gerung Kan Mbak dia- Ria anggap gini, kurang tulus? beliau meminta maaf di publik dengan mengatakan bahwa saya minta maaf karena menganggap saya sudah membuat situasi gaduh, ya, situasi gaduh, ya, dan lain sebagainya. Tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga harus dicatat, diingat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, ya, sebagai kader PDI Perjuangan. Sekali lagi saya katakan, sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugaskan atau sedang ditugaskan oleh rakyat Indonesia, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ya Baik. tentu kami juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Rocky Gerung ini sudah keterlaluan. Baik, Nah, baik. kalau dibiarkan terus-menerus, saya ingin katakan ini menurut saya sudah melewati satu proses yang tidak mengindahkan adab, kepantasan dan kepatutan dalam memberikan kritik pada seseorang. Iya, gitu baik. loh. Begitu maksud Bang saya. Egy, mungkin ini bisa selesai kalau Bang Rocky Gerung minta maaf langsung mention nama Pak Jokowi. Karena nggak minta maaf kepada Pak Jokowi, panjang jadi kasus ini. Ini bagaimana?
Saya tidak mau rekomendasikan itu. Jokowi itu orang Rocky Gerung itu orang cerdas lah, cerdas dan rata-rata di atas orang Indonesia lah, top lah. Kita harus akui juga, kita harus bersyukur ada orang seperti Rocky Gerung, kecerdasannya itu sangat berguna dan membuat kita itu mengerti perbandingan gitu loh. Karena kalau tidak mengerti perbandingan kita nggak pernah berpikir. Jadi saya melihat entry point Rocky itu bagus untuk kita berpikir dengan membanding yang jelas. Nah yang penting sekarang kalau kalian betul-betul takjim kepada Jokowi sebagai presiden, dia juga presiden kita, emangnya presiden PDIP, kan saya rakyat Indonesia, dia presiden kita juga. Dia sudah bilang ini urusan kecil, ini saya nggak mau tahu lagi, saya mau kerja aja. Itu dong diikuti, jangan itu di downgrade itu saya bilang. Ya ini yang sisi lain kepada Pak Jokowi dengan hormat nih sebagai presiden ya. Saya berharap dengan Anda ngomong seperti itu, ini urusan kecil, ini urusan aku nggak mau urusan ini, maunya kerja aja ya sudah. Janganlah teman-teman di PDIP-nya melakukan kegiatan-kegiatan hukum dan istilah Tapi Mbak tunggu. Latifah tengah uji coba, ngapain Tapi gini, uji Bang. coba? Tapi gini Bang. Janganlah. Ini bukan ini hanya bangsa nih, bangsa kita sudah terbelah Bang, ini. Gini Bang, yang bikin pecah belah sekarang ini juga salah satunya ya abang juga dulu yang bikin-bikin. Bajar-bajar itulah. Ya sama juga, abang juga bajar. Bajar dari mana? Jadi Kita maksud mah mandiri saya aja. begini, saat ini persoalan yang dilontarkan oleh Bang Rocky Gerung ini bukan hanya menjadi persoalan PDI Perjuangan, tapi menjadi persoalan masyarakat persoalan juga. Fokusnya itu kan kepada Presiden Dan yang Jokowi. melapor juga Kalau bukan sudah hanya pada PDI Presiden Perjuangan. Jokowinya yang jadi fokus, ya ikuti dong Presiden Jokowinya. Itu jadi polisi yang di bawah Jokowi. Menko Polhukam juga udah menegaskan, mungkin ada problem, tapi saya minta kepada Menko Polhukam juga jangan ada dikembangkan lagi, udah selesai. Mbak Ria, kalau masalahnya adalah tidak meminta maaf langsung kepada Presiden Jokowi, kan ada mediasi nanti restoratif justice. Kalau dikatakan secara empat mata dengan PDIP, tidak masalah. Atau mungkin harus Bang Rocky harus sebut di publik itu minta maaf kepada Presiden Jokowi gitu. Apa itu yang Kalau menurut diinginkan? saya gini ya, kalau prosedur hukum itu kan ada tahapannya ya. Kalau misalnya nanti seandainya laporan-laporan itu ditindaklanjuti, seandainya ya, kita kan lihat dong, ini kan yang melapor banyak ya. Sekali lagi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi banyak relawan dan juga ada beberapa kelompok masyarakat juga yang merasa bahwa apa yang dilakukan Bang Rocky ini membuat gaduh dan juga membuat keonaran gitu ya, ujaran kebencian bahkan. Tapi nanti dilihat saja pada saat proses prosedur hukum itu berlaku, seandainya masuk pada fase restoratif justice itu, seandainya Bang Rocky betul-betul menyatakan dengan tulus permintaan maafnya di dalam restoratif itu, saya pikir gak ada orang yang gak mau memaafkan ketika kita ingin mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang sudah ya berlebihan. Saya ingin terangkan tentang keonaran ya. Seandainya subjektivitasnya gitu kan. Tapi tunggu dulu, saya belum selesai Bang. Dari pihak kepolisian selesai dulu, jangan Bang. sampai terjadi seperti yang saya alami. Karena keonaran itu bukan di medsos. Ya, tunggu dulu Bang. Ini kan baru di medsos begitu-begitu. Maksudnya onarnya harus apa? Onaran itu mesti ada kerusuhan. Itu baru onar itu. Itu kita uji loh pakai ahli bahasa. Profesor Aceh. Saya di Solo, Pengadilan Negeri Solo, kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Udah dulu, Mbak Ria. Karena itu jangan maksud saya begini, uji-uji soal itu, kita udah pengalaman gitu. Mbak Ria. Kita lihat dulu prosesnya ini seperti apa. Oke, Bang Egy udah pengalaman lah berhadapan dengan apa prosedur-prosedur ini. Kasus-kasus banyak. Kasus-kasus banyak. Ini dedengkotnya lah untuk hal-hal seperti ini ya. Gitu. Makanya saya juga tadi tertarik dan menghargai ketika Bang Egy mengatakan bahwa kalau saya tentu mengkritisi tidak akan dengan cara memaki-maki. Buat saya seperti ini, seperti yang dilakukan Bang Rocky. Tapi kita tidak bisa mendikte gaya Rocky, biar aja dia begitu. Ya, namanya juga filsuf gitu ya. Justru di situ sekarang kita lihat apakah dengan gaya Bang Rocky yang terakhir ini kita kemudian membiarkan ini berkembang terus-menerus. Apakah ini bagian dari cara Bang Rocky memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya anak-anak kita ke depan bahwa berpolitik itu atau ketika memberikan kritik itu boleh dengan seenak-enak jidatnya, dengan seucapan-ucapan yang ingin disampaikan memaki-maki atau berkata-kata kotor.
Karena itu ada- ingat tunggu nggak? dulu Bang, tunggu dulu. Mbak, Jangan aku nggak maksudnya pernah. Ini bukan cuma hukum, ada yang mau ngerahin 10.000 orang. Oke. Nah, baik, itulah baik. ya. Apalagi itu. Ya, Nah, oke. itu maksud dari PDIP. Enggak, aku Dan nggak ngomong dari maksud dari PDI buzzer-buzzernya Perjuangan. itu. Nggak. Oke. 10.000 mau ngerahin nangkap Rocky mau ngapain? Intinya Ini sama urusan seperti sederhana ketika ya. Betul Jokowi ini urusan kecil. sama seperti Kenapa ketika jadi besar begini? Bang Rocky mengatakan tanggal 10 Agustus akan diadakan pengerahan demo besar-besaran. Itu buruh, itu tapi agenda nggak buruh, jauh bukan beda. agenda Artinya Rocky. sama aja dia juga ingin memberikan provokasi terhadap Tapi kalau masyarakat. demo ada terhadap masalah, itu. negara kita Nggak terbiasa masalah dengan aksi demo, demonstrasi. nggak masalah demo. Tapi saya hanya ingin tekankan apa yang disampaikan Bang Rocky pada saat kalimat-kalimat bajingan Baik, baik, tolol baik. itu, menurut saya Seru ya. Bang Rocky Baik. Ya. kali ini Kita terima apa offside. sikap dari PDIP, kita tunggu nanti bagaimana. Apakah jangan-jangan ada pernyataan baru yang kemudian dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Tapi terima kasih juga ya Bang Egy ya, sudah tukar pengalaman bahkan juga perspektif dari Bang Egy ini juga. Kalau Rocky Ya, baru singkat saja, ngalami singkat saja. sekarang, saya udah 20 tahun lalu kan. Ini veteran. Makasih Bang Egy, terima Ya, oke, kasih oke. Mbak Ria. Tadi sebelumnya ada Pak Ito Sumardi.